Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu di sebuah masjid di dekat rumah saya. Mudah-mudahan pertemuan ini dan juga pertemuan-pertemuan yang lain yang kita lakukan Ta'ala. Amin. Para jemaah yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin sedikit berbagi tentang sesuatu yang seringkali kita anggap remeh. Pada sesuatu itu bisa menjadi sesuatu yang sangat penting ketika kita kerjakan dengan penghayatan yang tinggi. Akan saya sering mengatakan begini, kenapa Rasulullah itu mengatakan senyum itu menjadi bagian dari sedekah. Ini bukan karena apa-apa, tetapi karena senyuman yang dilakukan oleh orang terhadap orang lain itu bisa buat orang gembira, senang, bahagia. Dan bahagiakan orang lain itu kan sebuah perbuatan baik, dan itu punya nilai sedekah. Dan bahkan sebaliknya, setumpuk uang yang kita berikan tapi dengan cara yang merendahkan orang bisa saja menyakiti hati orang, karena tidak semua orang itu mau diberi dengan sesuatu pemberian dengan cara yang tidak baik. Dan nurani orang berontak, dia tidak ingin dihinakan dengan cara diberi. Memang ada orang yang sudah cuek, tidak peduli, yang penting dapat, meskipun harus dengan cara menjilat. Menjilat itu kan menghindarkan diri, tetapi orang tidak peduli, yang penting dapat. Dan ini persoalan pribadi masing-masing orang. Nah, bagi orang yang masih punya nurani, tentu saja akan berpikir bagaimana dia itu harus mendapatkan sesuatu, dan pada saatnya dia akan melakukan sesuatu tanpa harus menghindarkan dirinya. Bahkan ketika saya kemarin memberikan pengajian bahwa tindakan meminta-minta itu bukan tindakan ideal, akan Rasulullah sangat menghargai orang yang bekerja keras meskipun dengan hasil yang sangat minimal, sangat tidak mencukupi, tetapi itu jauh lebih mulia daripada orang yang meminta-minta, meskipun dengan meminta-minta orang akan menghasilkan uang yang lebih banyak. Saya pernah satu saat menjadi salah satu anggota panitia sebuah pembangunan masjid dan juga bangunan sebuah sekolahan. Saya punya cara berpikir begini, mari kita bersama-sama menggugah orang-orang Islam untuk membangun masjid. Kita tidak meminta karena mereka itu memberi, tapi kita menyadarkan mereka bahwa memberikan sumbangan untuk membangun masjid itu adalah tindakan yang mulia. Sehingga proposal itu tidak menjadi andalan. Kita cuma mengumumkan dengan pengumuman-pengumuman yang sederhana, akan kemudian sharing, berbagi melalui WhatsApp, dan kemudian kita berharap mereka tersadarkan. Kita tidak usah meminta-minta sampai ke mana-mana. Insya Allah dengan cara seperti itu, apa yang kita dapatkan itu lebih terhormat. Karena masjid itu atau sekolah itu dibangun dengan menggugah kesadaran para jamaah, para dermawan untuk memberikan sesuatu yang pada dasarnya bukan milik mereka. Itu adalah milik Allah yang dikembalikan oleh mereka dengan cara bersedekah, dengan cara berinfak, dengan cara berzakat dan sebagainya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, terkait dengan apa yang saya sampaikan ini, saya juga ingin
berbagi. Kita ini kadang-kadang meremehkan sesuatu, ada sesuatu yang kita remehkan itu punya nilai yang luar biasa. Salah satunya adalah berjabat tangan. Berjabat tangan itu sederhana sekali. Tapi ketika berjabat tangan itu kita lakukan dengan ketulusan hati dan kita lakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga terkesan kita ini sedang memberikan sesuatu kepada yang kita jabat di tangan, dan orang yang berjabat tangan dengan diri kita juga memberikan sesuatu yang dia berikan dengan ketulusan pada diri kita, apalagi dengan senyum. Insya Allah jabat tangan itu akan menghasilkan kebahagiaan dan akan merekatkan sesuatu yang terkait dengan silaturahim kita. Dan bagian dari silaturahim itu harus kita rekatkan dengan cara seperti itu. Jadi saya katakan jabat tangan itu bukan sesuatu yang sederhana. Ketika kita lakukan dengan ketulusan hati, lakukan semuanya itu dengan natural, tidak usah buat-buat. Jangan sampai jabat tangan itu hanya kita lakukan dengan cara yang penuh dengan pencitraan. Apalagi jabat tangan yang kita lakukan tanpa sebuah kesadaran untuk berbagi, dan pada saatnya terkesan jabat tangan itu hanya sekedar formalitas. Seperti dalam acara syawalan misalnya. Karena keterskan sekali jabat tangan itu hanya sekedar formalitas. Meskipun juga tidak 100% tidak bermanfaat. Tapi ketika jabat tangan itu kita lakukan dengan ketulusan hati, kita akan jabat tangan orang dengan erat-erat. Tentu saja bukan jabat tangan antar laki-laki dan wanita, lain jenis, itu bisa saja memberikan dampak negatif, ya. Ya, kita tidak bisa mengatakan semua jabat tangan itu boleh kita lakukan. Kita harus empan-papan, proporsional melakukannya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, satu hal yang sering saya sampaikan itu sebenarnya sangat sederhana, tapi hampir semua yang saya sampaikan itu merupakan bagian dari pengalaman hidup saya. Masyarakat di kampung saya itu adalah masyarakat yang sudah mengenal tradisi berjabat tangan. Berarti saya itu dari madrasah. Saya itu seringkali berjabat tangan dengan ustadz-ustadz saya untuk menyatakan ta'lim, untuk mewujudkan ta'lim saya, penghormatan saya terhadap ustadz-ustadz saya. Apalagi pesantren-pesantren luar biasa. Bagaimana seorang santri itu menjabat tangan para ustadznya dan para kiainya, itu adalah bentuk ta'lim yang luar biasa. Dan saya seringkali diberi jabat tangan oleh murid-murid saya, dan alhamdulillah semuanya itu bisa saya pahami sebagai sebuah penghormatan terhadap diri saya. Dan saya tidak menginginkan itu sebenarnya, tapi mereka yang justru datang menghormati saya. Dan itu yang juga saya lakukan pada guru-guru saya. Sehingga saya katakan jangan pernah kita remehkan makna berjabat tangan itu, kalau kita itu betul-betul mengerti makna jabat tangan itu untuk diri kita dan orang-orang yang berjabat tangan itu dengan maksud atau beberapa motivasi yang tidak tunggal. Mungkin orang itu berjabat tangan dalam rangka untuk minta maaf atas kesalahannya. Mungkin orang berjabat tangan sebagai tanda persahabatan. Dan mungkin juga orang berjabat tangan karena lama tidak berjumpa. Dan mungkin saja orang berjabat tangan sampaikan ini. Mari kita coba untuk berjabat tangan dalam rangka untuk saling memaafkan. Mari kita berjabat kita, pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita, para tetangga kita, pada orang yang pernah berinteraksi dengan kita. Dan mari kita lakukan jabat tangan itu sebagai sebuah tradisi untuk bisa mempererat silaturahim kita. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, jalan dengan motivasi-motivasi yang terkait dengan jabat tangan itu dalam praktek seharian kita. Saya katakan bahwa tradisi berjabat tangan itu begitu mengakar kuat dilakukan oleh banyak orang, dan itu yang kemudian menjadikan orang
dan masing-masing itu berjabat tangan dengan motif-motif yang mereka sendiri yang paling tahu. Dan insya Allah masing-masing jabat tangan yang mereka lakukan itu, kalau dilakukan dengan ketulusan hati, akan bisa mempererat silaturahim antar kita. Karena apa? Semua itu insya Allah akan membawa dampak positif bagi diri kita. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, tradisi berjabat tangan dalam kondisi yang beragam itu memang sangat dianjurkan. Tradisi berjabat tangan itu, satu saat Rasulullah itu mengatakan begini, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayyaftariqa. Jadi bila ada dua orang Islam, dua orang Muslim yang saling berjumpa, lalu keduanya melakukan berjabat tangan, Rasulullah mengatakan kedua orang itu akan diampuni dosanya sebelum keduanya. Tapi jabat tangan yang dilakukan dengan ketulusan hati, dengan keikhlasan untuk saling memberi satu sama lain, berkasih sayang, membangun kedekatan, dan pada saatnya memang dirasakan sebagai sebuah keindahan. Nah, tradisi saja, tetapi juga dianjurkan. Lebih dari itu, saya katakan sudah dilegitimasi, disahkan, dianggap sah oleh agama Islam ini, yang semuanya itu insya Allah syarat dengan muatan ibadah. Kalau kita dan pada saatnya kita bisa mengilustrasikan begini, orang yang berjabat tangan dengan dan saling memaafkan itu yang akan bisa membawa kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga di antara mereka yang dengan tulus dan ikhlas melakukan jabat tangan ini dan betul-betul merasakan nikmatnya jabat tangan ini. Seluruhnya bisa dilaksanakan kalau kita betul-betul mengerti arti penting jabat tangan itu, dan insya Allah kalau kita lakukan dengan ikhlas karena Allah, itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, di tempat-tempat tertentu, utamanya di pesantren yang saya lihat dan di sekolah-sekolah, banyak orang di situ yang tanpa pandang bulu berbaur berjabat tangan, antara guru dengan guru, antara murid dengan murid, antara santri dengan santri, antara guru. Bahkan orang tua mereka yang datang mengantarkan anak-anaknya pun berjabat tangan dengan guru-gurunya, kemudian saling mengucapkan terima kasih. Saya melihat di masjid itu ada orang-orang kaya yang seringkali ketika berjamaah itu sengaja mendatangi orang-orang yang dalam tanda kutip miskin. Dia berjabat tangan, dan kadang-kadang dengan jabat tangan yang dilakukan itu sehat, alhamdulillah. Ini kan bukan sekedar basa-basi, tetapi meskipun sekedar basa-basi, dan kalau itu dilakukan dengan ketulusan, insya Allah semuanya akan indah. Antara yang kaya dan miskin itu seperti sudah menjadi bagian dari saudara, dan bahkan kemudian seringkali karena keakraban mereka itu saling peduli. Banyak orang-orang kaya yang peduli untuk membantu yang miskin, yang sama-sama menjadi jamaah masjid.
dan harapan-harapan saling memaafkan itu di antara mereka itu akan kuat dan bisa membangun tali ukhuwah, persahabatan, pertemanan di antara para jamaah. Dan itulah yang saya sebut sebagai tradisi yang baik yang perlu kita lestarikan, yang perlu kita lanjutkan. Dan saya punya jamaah masjid yang seperti itu. Mereka itu datang berjabat tangan, saling menyapa, saling menanyakan kabarnya, dan pada saat ada yang sakit, kemudian bersama-sama membesuk. Ketika ada yang meninggal, sama-sama melayat dan peduli sekali terhadap orang-orang yang kekurangan. Sehingga di antara sebagian jamaah itu yang punya kekurangan, termasuk kekurangan harta, ada kepedulian kemudian untuk berbagi. Ada bahasa Jawa, ada urunan. Ya. Uang yang ada di saku itu sela-sela gembiraan para jamaah, karena keikhlasan para jamaah untuk menjalankan tradisi bersalaman di masjid yang kemudian dilanjutkan dengan saling berbagi, itu akan banyak memberikan manfaat. Tetapi di antara sekian banyak orang yang bersalaman memang kemudian tidak melahirkan apa-apa, karena salamannya dilakukan hanya sekedar menjadi sesuatu yang penuh dengan basa-basi. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, memang ada kritik dari para jamaah yang mengatakan bahwa ada orang yang sering menyalahgunakan tradisi bersalaman itu. Dikatakan bahwa berjabat tangan yang semula itu bernilai baik, itu bisa berubah menjadi sesuatu yang kehilangan makna. Jabat tangan tidak lagi menjadi media untuk membangun silaturahim yang bahkan bernilai ibadah, yang insya Allah dapat mempererat tali persaudaraan di antara kita. Itu justru menjadi alat untuk kepentingan kelompok tertentu untuk mengembangkan relasi yang penuh dengan keinginan untuk menarik keuntungan. Nah, ini yang namanya tradisi jabat tangan yang penuh dengan kepentingan. Banyak orang yang berjabat tangan hanya untuk mendapatkan simpati, kemudian dengan cara seperti itu dia mendekati orang yang bersimpati, dan bahkan kemudian ada keinginan untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, termasuk menipu. Saya punya jamaah yang saya punya pengalaman, dia hanya satu orang yang seringkali berjabat tangan erat-erat dengan saya, lalu datang ke rumah, kemudian mengeluh dengan keluhan yang bermacam-macam. Akhirnya ujung-ujungnya ya mencari sumbangan. Ya saya berhusnudzon saja, selama saya punya, insya Allah saya beri. Tapi berkali-kali orang itu datang dengan keluhan-keluhan yang bermacam-macam. Lalu saya mencoba untuk mencari tahu, ternyata tidak hanya saya yang diperlakukan seperti itu. Dia memang tadi waktu ke waktu selalu minta belas kasihan dengan cara seperti itu. Lama-lama kita sepakat untuk tidak memanjakan dirinya, dan pada saatnya saya nasihati. Tapi dengan nasihat saya, dia justru malu pada diri saya, dan akhirnya juga malu pada banyak orang, karena orang-orang sama-sama tahu apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang tidak terpuji. Nah, tradisi jabat tangan yang penuh dengan kepentingan itu bisa menjadi sesuatu yang tidak baik. Tradisi berjabat tangan yang dilakukan dengan cara yang seperti itu akan bisa memunculkan sesuatu yang akan bermudarat. Bahkan sekarang ini banyak orang-orang yang sengaja berjabat tangan dengan membawa bingkisan tertentu yang diberikan pada orang-orang yang sebenarnya tidak layak untuk diberi, tapi karena dia punya kepentingan tertentu, maka dia dalam bahasa Jawa nyelondoh, ya, bahkan terkesan menjilat. Sehingga tradisi berjabat tangan yang penuh dengan kepentingan itu, saya katakan menjadi sebuah tradisi yang kurang baik. Itu yang mestinya harus kita kritisi. Dan saya yakin bahwa tradisi berjabat tangan itu bukan sesuatu yang buruk kalau memang dari awal diniatkan untuk sesuatu yang baik. Tradisi yang tidak baik, yang bertentangan dengan misi silaturahim dan bisa merusak sendi-sendi kebersamaan, perlu kita hindari. Karena sikap seperti ini cenderung berpihak kepada seseorang atau kelompok orang yang sebenarnya tidak punya keinginan yang baik. Saya katakan jangan karena ada orang yang tidak baik ketika berjabat tangan lalu tradisi berjabat tangan itu dihilangkan. Yang kita hilangkan ya tradisi yang tidak baik itu. Kita ingatkan, mari kita berjabat tangan dengan ketulusan hati, tanpa ada kepentingan apapun.
kecuali hanya untuk mempererat silaturahim kita. Dan bahkan saya katakan di negeri kita tercinta ini, bisa jadi jabat tangan itu kita lakukan dalam rangka untuk mempererat kembali sendi-sendi kebersamaan yang bisa jajar retak karena persoalan-persoalan yang terjadi di setiap hari, karena persoalan politik, bercengkerama dengan baik dengan teman-temannya karena ada kepentingan-kepentingan tertentu yang berseberangan. Dan pada saatnya saya katakan bahwa mari umat Islam itu memberi contoh. Mari kita beri contoh umat yang lain, agar orang lain itu bisa melihat bagaimana umat Islam itu melakukan sesuatu yang baik, termasuk dengan cara yang sederhana. Berjabat tanganlah di antara kita dengan ketulusan hati untuk bisa membangun silaturahim antara kita, dan kita sebarluaskan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang lain, agar mereka mencontoh tradisi kita dalam berjabat tangan yang insya Allah sejalan dengan misi Islam sebagai rahmatan lil alamin. Berjabat tanganlah dengan semua orang dengan ketulusan. Yang kaya berjabat tangan dengan yang miskin, yang kaya berjabat tangan dengan sesama orang kaya, yang miskin berjabat tangan dengan sama orang miskin, anak-anak berjabat tangan dengan sama anak dan juga orang tua, ada yang muda berjabat tangan dengan sama anak muda dan yang tua, dan seterusnya. Tapi semuanya kalau diniatkan hanya untuk mendapatkan kemanfaatan dalam membangun silaturahim dan betul-betul dilakukan dengan ikhlas karena Allah, insya Allah Allah akan beri jalan kebaikan pada diri kita, sehingga tradisi berjabat tangan yang seperti ini akan memberikan dampak positif bagi diri kita, dan insya Allah pada saatnya kita akan bisa melihat betapa jabat tangan itu akan melahirkan kemanfaatan yang luar biasa ketika kita membangun kebersamaan di antara kita. Dan saya selalu mengatakan bahwa jadilah orang yang bisa memaknai sesuatu yang sederhana menjadi sesuatu yang akan bisa memberikan dampak yang lebih baik daripada sekedar sesuatu yang kita lakukan secara rutin. Jangan pernah kita itu meremehkan sesuatu yang remeh seperti jabat tangan itu, karena pada saat sesuatu yang remeh seperti jabat tangan itu kita lakukan dengan ketulusan hati, insya Allah sesuatu yang remeh itu akan melahirkan sesuatu yang luar biasa, karena Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan. Inilah apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dengan baik. Mari kita lakukan jabat tangan, kita tradisikan jabat tangan dengan niat untuk membangun silaturahim di antara kita, dan dengan ridho Allah, karena keikhlasan kita di dalam berjabat tangan, insya Allah Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik pada diri kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.